Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan di Cilacap dibunuh dan diperkosa, lalu jasadnya disembunyikan pelaku di tangki septic tank. Pelaku berdalih hanya ingin mencuri harta benda korban. Karena remblong, sebuah truk pengangkut gula menghantam minibus dan sepeda motor di Brebes. 1 orang dilaporkan meninggal di tempat. Karena restoran dan tempat pemancingan disulap menjadi tempat karaoke liar, sebuah bangunan restoran di Kudus disegel paksa petugas gabungan. Sebuah tempat hiburan malam di Kudus disegel warga bersama dengan petugas gabungan. Pengelola mengelabui warga dengan izin untuk restoran, namun ternyata digunakan sebagai tempat karaoke. Tempat karaoke Nevada di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Bae Kudus disegel warga bersama pemerintah desa serta petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Sabtu siang. Saat penyegelan tempat karaoke diketahui telah kosong, namun sampah botol minuman keras berserakan. Penyegelan dilakukan dengan memasang banner serta menutup pintu masuk menggunakan rantai dan gembok. Tempat karaoke berdiri di tanah milik pemerintah desa sejak Januari 2023. Selama beroperasi di tempat karaoke sering terjadi keributan sehingga meresahkan warga sekitar. Pemerintah desa Ngembal Rejo mengaku kecolongan dengan keberadaan tempat karaoke tersebut. Pasalnya izin awal untuk resto dan pemancingan. Pemerintah desa setempat sebelumnya telah menerima aduan warga dan memberikan peringatan hingga 3 kali kepada pengelola, namun tidak dihiraukan. Laporan dari warga? Ya sudah ada, terus saya panggil di Satpol PP, terus di kecamatan, terus saya panggil desa, saya peringatkan 1, peringatan 2, peringatan 3 inilah kita tutup karena sudah saya ingatkan 3 kali. Kan ternyata digunakan untuk kafe karaoke dengan menyediakan LC maupun miras. Nah, dari LB Ansor ini mengawal, kita tadi sudah dengan Pak Wadisa, ada komitmen bahwa ini sejak kerjasama dengan pihak ketiga sudah dibatalkan, sudah selesai. Kemudian tempat itu sudah disegel, tidak hanya segel hanya solidaritas kaitannya dengan pemasangan segel, tapi juga sudah dirantai dan punya Bapak Igi. Jika pengelola masih nekat membuka tempat itu, warga melalui kuasa hukum akan membawa permasalahan ke ranah pidana. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Diduga remblong, sebuah truk kontainer pengangkut gula pasir menabrak minibus dan sepeda motor di Kabupaten Brebes. Akibat kejadian tersebut, seorang pengendara sepeda motor tewas dan sejumlah penumpang minibus serta sopir truk luka-luka. Truk pengangkut gula pasir dari arah Cilacap menuju Jakarta menghantam sebuah minibus dan sepeda motor hingga terjun ke parit di Jalan Raya Pegojengan, Kecamatan Paguyangan, Brebes, Sabtu siang. Evakuasi penumpang, luka dan selamat berlangsung dramatis. Sopir truk pun tertahan di dalam kabin. Akibat kecelakaan, pengendara sepeda motor tewas di lokasi dan 6 lainnya luka-luka. Kecelakaan terjadi saat truk dari arah selatan melaju dengan kecepatan tinggi usai melintas di turunan jembatan flyover Kretek. Lalu truk menghantam minibus dan sepeda motor. Sopir truk sempat terus-menerus membunyikan klakson agar kendaraan yang ada di depannya bisa menepi. Namun naas kecelakaan tak terhindarkan. Trailer mengarah dari arah Banyumas menuju ke arah Tegal, kemudian hilang kendali dan menabrak kendaraan Xenia dan sepeda motor. Ada berapa korban, Dan? Untuk korban, sementara memang sudah kami evakuasi ada 7, 1 meninggal dan 6 luka ringan ada di rumah sakit. Korban tewas telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Ayu Brebes, sedangkan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Islam Siti Aminah Bumi Ayu. Sugiarto melaporkan dari Brebes.
Polda Jawa Tengah menggagalkan peredaran narkoba jenis ganja dengan menyita 9 kg ganja. Selain ganja, selama bulan Agustus, polisi juga mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Sejumlah barang bukti narkoba digagalkan jajaran Direktorat Reserse Narkoba dari wilayah Jawa Tengah. Di antaranya sabu-sabu seberat sekitar 1,05 kg, ganja sekitar 9 kg, 44 butir pil ekstasi, 42 gram tembakau sintetis, 3.400 butir psikotropika, dan 25.000 butir obat. Barang bukti disita dalam waktu 1 bulan di bulan Agustus dengan jumlah tersangka sebanyak 278 dari 218 kasus penyalahgunaan narkoba. Terdapat 5 kasus menonjol, diantaranya pengungkapan sabu-sabu seberat 72,05 gram di Sragen, 7 kg ganja di Sukoharjo. Direktur Res Narkoba Polda Jateng mengatakan pengungkapan kasus ini bisa menyelamatkan 17.000 jiwa lebih. Kita dapat menyelamatkan sebanyak 8.405 jiwa. Kemudian ganja biasanya digunakan oleh cukup 1 orang, sehingga kalau dikonversi penyelamatan jiwa yang dapat kita selamatkan adalah sebanyak 9.301 jiwa. Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka dan jaringannya. Para tersangka dijerat pasal berlapis karena melanggar UU tentang narkotika sehingga terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. 4.000 warga lebih menerima bantuan pangan beras pemerintah tahap 2 di Kota Solo. Meski demikian, warga sendiri berharap pemerintah turun tangan mengendalikan harga beras di pasaran. Bantuan pangan beras pemerintah tahap kedua mulai disalurkan di Kelurahan Jayangan, Kecamatan Serengan, Solo, Jumat kemarin. Warga penerima manfaat di wilayah Serengan mengantre untuk mengambil bantuan beras sebanyak 10 kg per bulannya. Para penerima ini harus menunjukkan KTP dan KK sebagai bukti penerima bantuan beras dari pemerintah. Pembagian beras bantuan pemerintah tahap kedua di wilayah Serengan dengan menyasar hampir 4.000 kepala keluarga penerima manfaat. Adanya bantuan beras mendapat sambutan positif di tengah naiknya harga beras di pasaran. Alhamdulillah itu dapat bantuan ini bisa membantu perekonomian saya setiap harinya. Ya kalau bisa untuk harga-harga di pasar itu supaya bisa dinormalkan lagi. Untuk kalangan menengah seperti saya kan merasa gimana ya keberatan lah. Untuk Kota Surakarta ini ada 41.142 KPM yang akan dibagikan berasnya sebanyak 10 kilo tiap bulannya selama 3 bulan, September, Oktober, November masing-masing 10 kilo. Harapannya dengan adanya program bantuan pangan ini kita dapat menekan fluktuasi harga beras yang pertama, yang kedua bisa jadi untuk mempermudah akses bagi KPM terhadap perolehan komoditi beras di rumah tangga. Bantuan beras ini cukup membantu warga menghemat pengeluaran untuk membeli beras. Warga berharap pemerintah turun tangan mengendalikan harga beras di pasaran. Dari Prastio melaporkan dari Solo.